Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisodia Fitrianti, asal Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2A PGSD, dengan NIM 200005026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lembar kerja mahasiswa, yaitu getaran, gelombang, dan bunyi. Tanggal pelaksanaannya yaitu tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Jam pelaksanaan jam 10.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 22 waktu Indonesia Barat. Di sini ada jadwal kegiatan. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, melihat materi di YouTube, cara menggunakan Soundmeter, mendownload aplikasi Soundmeter, lalu mengerjakan kegiatan 1, menghitung frekuensi getaran pada bandul. Selanjutnya menghitung intensitas bunyi menggunakan aplikasi dan mengerjakan diskusi. Selanjutnya ada pada kantor, ada tujuannya. Tujuan dari SPM ini yaitu menentukan besarnya frekuensi getaran pada bandul sederhana, lalu mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebutinan. Selanjutnya menghitung taraf intensitas bunyi. Di sini ada alat dan bahan yang kita gunakan, yaitu ada tali atau senar, bandul, penyangga, busur, penggaris, stopwatch, alat tulis, sumber bunyi, dan aplikasi Soundmeter. Nah, ini ada kegiatan 1. Kegiatan 2, menghitung intensitas bunyi dan dengan Soundmeter. Langsung saja kita ke hasil pengamatan. Pada kegiatan 1 ya, panjang tali kita ada yang 10 cm dengan jumlah getaran 10, waktu yang dihasilkan yaitu 8,5 second dengan periode 0,5 second dan frekuensi yang dihasilkan adalah 1,176 Hz. Kemudian menggunakan panjang tali 15 cm, jumlah getarannya yaitu 10, waktu yang dihasilkan 10,7 second dengan periode 1,7 second dan frekuensi 0,934 Hz. Selanjutnya menggunakan 20 cm tali, 20 panjang cm ya, yaitu dengan jumlah getaran 10, waktunya 10,9 second dengan periode 1,9 second dan frekuensi 0,917 Hz. Kemudian pada kegiatan 2 kita menggunakan aplikasi Soundmeter. Kita mencari dB, yaitu pada jarak 10 cm menghasilkan taraf intensitas 78 desibel dengan intensitas bunyi 10 pangkat min 4,2. Dengan jarak 20 cm taraf intensitasnya 72 dengan intensitas bunyi yang dihasilkan 10 pangkat min 4,8. Selanjutnya pada jarak 30 cm taraf yang dihasilkan itu 68 dengan intensitas bunyi 10 pangkat min 5,2. Lalu ada jarak 40 cm dengan tarafnya 64 dan intensitas bunyi yang dihasilkan 10 pangkat min 5,6. Selanjutnya dengan jarak 50 cm taraf intensitas yang dihasilkan yaitu 59 dengan intensitas bunyi 10 pangkat min 6,1. Nah, selanjutnya sini ada diskusi. Kita membuat grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Ya, di sini ada kita lihat periodenya dan kita bisa lihat frekuensinya. Setelah itu kita analisis. Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa tali yang digunakan semakin panjang maka periode getaran semakin tinggi. Namun pada panjang tali yang sama, besar frekuensi justru akan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan persamaan T sama dengan 1/F, yang berarti bahwa besar periode akan berbanding terbalik dengan besar frekuensinya. Selanjutnya nomor 3, kita membuat grafik antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Nah, ya, periode dan frekuensi. Kesimpulannya dari grafik disimpulkan bahwa pada sudut simpangan yang sama, besar periode dan frekuensi dapat berbeda-beda bergantung pada besaran
yang lain seperti variasi panjang tali yang digunakan. Selanjutnya ada nomor 5, ada pertanyaan yaitu bandul sederhana bermassa 200 gram digantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Kita tulis dulu, diketahuinya massa 200 gram dengan panjang tali 90 cm, kita ubah menjadi meter yaitu 0,9 meter dengan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya frekuensi dan periode. Kita menggunakan rumus periode yaitu 2pi akar panjang per gravitasi, yaitu 2pi akar 0,9 dibagi 18 sama dengan 2pi dikali 0,3, hasilnya 0,9 pi per s dengan frekuensi 1 per t, yaitu 1 dibagi 0,6 pi, hasilnya 5 per 3 pi s per second. Nomor 6, kita membuat grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Ya, maka semakin panjang jarak, semakin kecil juga bunyi yang dihasilkan. Hubungan jarak sumber bunyi berbanding terbalik dengan besarnya intensitas bunyi. Intensitas bunyi akan terdekati semakin keras apabila jarak antara sumber bunyi semakin kecil. Nomor 8, kegiatan 2 dapat mengenalkan kita pada noisy kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Bising dengan intensitas yang rendah dapat mengganggu pendengaran, dan bising dengan intensitas yang tinggi dapat merusak sel-sel rambut pendengaran sehingga terjadi penurunan pendengaran. Kebisingan didefinisikan sebagai sumber bunyi yang tidak dikehendaki, manakala bunyi atau suara tersebut tidak dikehendaki oleh karena itu mengganggu dan timbul di luar kemauan orang yang bersangkutan, maka bunyi-bunyian atau suara demikian dinyatakan sebagai kebisingan. Selanjutnya, tuliskan sumber bunyi apa saja yang di lingkungan kita yang termasuk dalam kebisingan, yaitu ada pada mesin pompa air itu disebabkan karena adanya keausan pada komponen seperti letter, bearing yang atau rotor, itu menyebabkan kebisingan. Lalu ada suara mesin kompresor, sangat mengganggu pendengaran dan aktivitas manusia. Jadi hasil pengukuran didapatkan besaran bising sekitar kompresor itu sebesar 76,2 sampai 96,2 desibel. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pertanyaan. Mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat minus 9. Jika intensitas ambang batasnya adalah 10 pangkat min 12, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besarnya taraf intensitas bunyi yang dihasilkan oleh mesin jahit saat bekerja bersama-sama. Nah, itu satu mesin jahit kita ketahui 2 kali 10 pangkat min 9. Ini satunya ini dengan rumus ini kita masukin saja 10 log pi per pi 0. Kita masukkan saja rumus-rumusnya di sini. Nah, setelah itu taraf yang dihasilkan keseluruhan adalah 40 ditambah 10 log 3 desibel. Dan di sini ada kesimpulan, yaitu gelombang adalah suatu untikan atau gangguan dari sumber getar yang merambat tanpa disertai perpindahan partikelnya. Kecepatan suara adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kecepatan gelombang suara yang melalui medium elastis. Kecepatan ini dapat bergantung medium yang kita lewati. Misalnya suara lebih cepat melalui udara daripada air. Dari kegiatan ini kita dapat menentukan besarnya frekuensi getaran pada bandul sederhana dan mengukur intensitas bunyi yang dihasilkan pada kebisingan serta menghitung taraf intensitas bunyi. Demikianlah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.